Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah hari ini kita bisa mulai kembali belajar kembali, diskusi kembali terkait dengan pendidikan pengantar ilmu hukum. Mungkin di pertemuan minggu kemarin kita bahas tentang penegakan hukum dan kita sudah sampai pada budaya hukum dan kesadaran hukum. Coba kita review ulang sedikit saja terkait dengan budaya hukum. Itu adalah pola perilaku individu anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati oleh masyarakat. Jadi artinya ketika kita membahas budaya hukum berarti bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum itu. Anda melihatnya mulai dari tujuan, daripada isi, kemudian daripada penegakan pelaksanaan daripada hukum itu seperti apa. Nah, ngomong hukum biasanya ya apa yang jadi keputusan itulah yang harus kita jalankan. Terkait dengan pelaksanaan, terkait dengan budaya, etika, atau mungkin budaya ewo pakewo terhadap kita, mungkin itu yang menjadi persoalan bagi penegak hukum. Jadi mungkin kemarin juga saya terangkan terkait dengan penegakan hukum, entah itu contohnya hukum lalu lintas atau mungkin yang kasus besar yang terjadi di negeri kita, proses pencalonan wakil presiden yang usianya menurut hukum tidak sesuai atau itu bagaimana memilah dan akhirnya diputuskan seperti itu. Bahkan secara terakhir ada putusan politik dari MK ke AMK bahwa hakimnya dicopot karena memutuskan persoalan kebijakan atau peraturan itu dijalankan. Jadi ada sebuah putusan yang barangkali penafsiran hukum atau hal sesuatu yang dihayati oleh masyarakat sebenarnya itu tidak boleh, tetapi mungkin ada pengetahuan atau ada pengecualian sehingga usia yang seharusnya menurut hukum tidak sesuai tetapi menjadi mungkin juga kemarin saya sampaikan bahwa masyarakat Indonesia yang sudah punya hak politik itu berusia berapa? Misalnya kalau Anda punya KTP itu menurut undang-undang harus berusia 17 tahun ke atas, tetapi Anda sudah usia 12 tahun atau 13 tahun sudah nikah. Nah, berarti secara perkecualian Anda diperbolehkan membuat sebuah. Salah satu mungkin persoalan-persoalan pelaksanaan hukum seperti itu, lah penghayatan juga seperti itu. Belum lagi kalau kemarin kan kasusnya itu keponakannya, secara etika mungkin bisa juga itu sama. Walaupun secara profesional benar, tetapi secara etika hakim mungkin bisa juga sama. Ya, mungkin walaupun risikonya ada pertimbangannya, paling aku dipecat ini dong. Tetapi yang penting aku bisa. Itu mungkin kita kalau bicara etika, tapi kalau bicara hukum ya sah-sah saja. Toh artinya putusan itu tidak bisa dirubah. Walaupun kemarin ada sebuah kelompok masyarakat yang mengajukan uji ulang terhadap putusan hakim terhadap salah satu syarat untuk menjadi presiden, calon wakil presiden atau wakil presiden. Jadi putusannya nggak bisa dirubah, tetapi yang memutuskan yang kena sanksi etik. Nah, itu sebagai wujud budaya hukum yang ada di kita lah. Terkait dengan itu, maka bagaimana kesadaran hukum itu dibangun? Tujuan daripada ilmu hukum atau pengantar ilmu hukum itu yang terpenting adalah membangun sebuah kesadaran hukum. Artinya punya pandangan, punya paradigma yang sesuai dengan tujuan daripada hukum itu dibuat. Kenapa sih aturan itu dibuat? Berarti kan tujuannya bukan untuk menjatuhkan, untuk membuat apa, tetapi menjadikan lebih baik. Kalaupun ada sanksi itu hanyalah untuk sebagai biar masyarakat tidak mengulang, biar jerah. Maka pengamatan yang sulit untuk melihat bagaimana kesadaran itu terjadi. Akan tetapi ada beberapa indikator, 4 indikator kesadaran hukum masyarakat. Pertama itu dipengaruhi oleh pengetahuan hukum itu.
masyarakat ngerti nggak dengan aturan itu? Kebanyakan orang mungkin karena banyak ya aturan. Ya, idealnya hukum itu ketika sudah diundangkan, semua warga negara harus tahu. Tetapi karena saking banyaknya undang-undang, paling mau mengetahui ketika ada masalah toh. Kira-kira Anda saya tanya, undang-undang keterbukaan informasi publik misalnya, apa isinya? Yo, nggak tahu Pak. Atau mungkin undang-undang tentang sumber air yang ada di negara kita seperti apa misalnya, penggunaannya seperti apa misalnya. Ya mungkin ada dia nggak tahu. Ngerti ini udah bisa perkara misalnya sampai mau membuat perusahaan air minum atau mengandung perusahaan yang menggunakan air mata air, itu ada undang-undangnya, ada pajaknya yang mungkin di dalam undang-undang sudah diatur, tetapi masyarakat tidak banyak tahu. Ngerti-ngerti ini udah bisa masalah. Kalau yang pasal umum-umum mungkin masyarakat juga tahu, tetapi yang detail-detail seperti yang saya katakan bahwa idealnya masyarakat ketika itu sudah menjadi undang-undang, itu masyarakat harus lawang saiki misalnya sampai Pak Pes coba Pancasila sila ketiga bunyinya apa, kadang lali kok ya. Kemana undang-undang sing wis pembidangan khusus ya. Coba kamu bacakan Pancasila sila keempat gitu. Iku sing wis pokok puncake undang-undang, puncake hukum di negeri kita misalnya. Ini kadang ngomong ya lali. Aja-aja masyarakat, bahkan kejadian ada seorang anggota dewan di Lumajang aja diewangi mengundurkan diri nih, gara-gara nggak hafal Pancasila. Ya nggak hafalnya bisa juga karena ya, kesibukan atau mungkin banyak pikiran sehingga dia ngeblank. Bukannya nggak tahu anggota dewan kok nggak ngerti Pancasila, masuk DWK atau sekolah. Ya mungkin pas sumpah sehingga bingung. Sama halnya mungkin ada ketika coba pindah berdiri cara Pancasila. Kadang-kadang lali ngeblank, isin disungkan. Tetapi karena dia jati diri sebagai aparatur negara, sampai dewan mengundurkan diri anggota dewan yang ada di Lumajang kemarin. Artinya pengetahuan hukum itu ya idealnya masyarakat Indonesia yang sudah ber-KTP atau sudah punya hak politik itu mungkin harus tahu. Misalnya Anda sudah punya hak politik, Anda tahu nggak undang-undang pemilu? Ya tahu Pak, tapi ya nggak hafal. Yang kedua, indikator kesadaran masyarakat itu dipengaruhi oleh pemahaman kaidah hukum. Jadi masyarakat paham nggak dengan kenapa hakim kok memutuskan seperti itu? Kenapa? Misalnya Polda DKI menetapkan ketua KPK menjadi tersangka. Kok cik kedele? Maksud dibaleni mana? Cicak melawan buaya. Tetapi kalau polisi, masyarakat tahu nggak bahwa polisi bertindak itu juga sesuai dengan aturan. Ketika dia punya dua alat bukti yang sah, ya bisa ditetapkan sebagai statusnya apa. Nenek kurang kuat, ya juga ini ditetapkan atau di SP3. Lah kaidah-kaidah hukum ini juga masyarakat juga terkadang semesti aja putus dulu. Loh kenapa kok nggak ditahan? Nah, itu kan juga tidak semua orang paham dengan aturan-aturan. Ketiga, untuk mengukur kesadaran masyarakat itu sikap terhadap norma-norma. Nah, nek wong berpikir bahwa undang-undang peraturan dibuat itu hanya untuk dilanggar, ya malah sak peneke dhewe. Padha maling iku dosa. Tidak boleh. Semua suku, semua agama, semua negara, semua orang mengakui bahwa mencuri itu tidak boleh. Terus Winda mengatakan boleh mencuri itu. Satu, kalau mencuri hati. Dua, mencuri dikatakan boleh karena tidak ketahuan.
Nek gak ero kan gak apa-apa rek. Nek konangan baru ya. Padahal awalnya norma itu bahwa mencuri itu tidak boleh. Diketahui atau tidak diketahui orang itu tidak boleh dilakukan. Kalau mencuri hatimu, Pak, sakjane ya kau. Tapi nek kon mencuri tiba-tiba kon mencuri hatinya, nah, kono karo bertepuk sebelah tangan lah nek gak kondo-kondo ya. Artinya apa? Kamu tertarik pada dia, tetapi nenek awakmu gak ngomong. Ya cinta dalam media sosial ya, dalam bayangan ya. PDIP kan ya. Percintaan dalam impian ya. Penuh perjuangan ya, ngono. Perilaku hukum. Nah, nek wis perilaku hukumnya dari penegak hukumnya wis gak jelas, opane masyarakat ya opo iki. Dadi nek misale sing duwe lawan penegak hukumnya nglanggar ya Pak, masa aku gak. Lha iku buktine gak apa-apa ya wis aku melok ngono akhire. Nah, ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum di dalam masyarakat itu lemah. Misalnya di perempatan jalan ada lampu traffic light. Nah, kondisi traffic light itu sebenarnya sajane gak begitu penting-penting amat, tetapi wis kadung ono piye. Terus ono kebiasaan bah petugas bahwa kesuwen iki nek ingin leren-leren. Misalnya perapatan itu di traffic light itu dilatih desa atau kota kecamatan sing gak begitu ramai jalannya. Misalnya ke perapatan Kupang atau ke perapatan Kintelan, kendaraannya arang-arang kayak lampu merah, kesuwen loh, bos saya. Pokoknya gak ada polisi, gak waya razia, gak apa-apa. Akhirnya gak pakai kanggo lampu merah itu ya. Nah, tapi misalnya keadaannya jalannya ramai, sangat penting sekali untuk biar keselamatan. Nah, nek misalnya sepeda kono gak pakai sepeda wis lampu merah ngenteni sapa? Ya karena peraturan Pak harus 3 menit, ya 3 menit Pak berhenti. Kesuwen Pak kadang ber-ber ngono ya. Ngono kadang rame ngono nek kesusut dupawur ae. Oh, kan polisi yo bos. Nah, itu perilaku sehingga masyarakat itu bisa diketahui bahwa kesadarannya. Kalau memang peraturannya bah sepi, bah rame, lampu merah berhenti, berhenti. Kok gak nerotong aja ya. Ini beberapa indikator yang mungkin bisa menjadikan tolak ukur tingkat kesadaran hukum di dalam masyarakat. Alah Pak, soalnya biasa telat-telat jadi gak apa-apa. Wes gak apa-apa wes. Akhirnya ini gue. Atau bisa juga kepada diri Anda taat azas nggak terhadap diri. Misalnya wae jam tidur yang ngantuk kok kakak turun nangis, tunggu silah cewek naik. Yo, lara awakmu ngene. Ketika kita sudah mengetahui tentang indikator kesadaran masyarakat, apa yang membuat atau memotivasi masyarakat untuk mematuhi hukum atau untuk membangun kesadaran itu? Yang pertama di sini sampaikan harus ada dorongan yang bersifat psikologis atau kejiwaan. Berarti sampai sejak awal, sejak kecil mungkin sudah dididik oleh orang tua Anda. Do nek maem boten angsa. Iku nek jamanku rek. Nek jamu saiki, do nek maem gak nonton karo nonton TikTok ya. Nah, mosok makan iku sambil nonton TikTok ini. Nah, kalau sekarang kan gitu ya, mungkin adikmu, mungkin kamu, atau mungkin bapakmu makan itu sambil nonton buka media. Nek zaman saya mungkin, maem ya maem, kalau ngomong fokus makan. Saya gak walian. Ya nenek. Nek biyen aku adik, kalau zaman saya sedikit seperti itu, meningkatnya mungkin makan sambil lihat TV.
saiki sampe lak gak sih. Ngedep piring mek ngedep HP. Jadi dorongan psikologis, pembangunan psikologis sadar sejak kecil. Jadi ketika harus ada punya filter secara individu. Nah, bagaimana menentukan itu ya pendidikan sejak dini. Nek kecil ataupun di lingkungan kecil, di keluarga Anda, di lingkungan Anda, itu dibangun, saya kira kesadaran hukum akan muncul di mana saja. Dan itu sudah menjadi aturan, kebiasaan, menjadi watak, menjadi karakter. Suatu saat ketika Anda tidak di rumah, di luar pun akan melaksanakan itu. Jadi dorongan psikologis kejiwaan ini juga harus. Selain itu, ya jelas nore. Dendon mama menonton TikTok kok gak keselak sama. Kemudian yang kedua, dorongan untuk memelihara nilai-nilai moral yang luhur di dalam masyarakat. Jadi masyarakat harus dibangun kesadaran untuk membangun tata nilai yang sudah dibangun atau dikuatkan oleh barangkali itu budaya nenek moyang kita, atau bisa juga itu sudah menjadi kebiasaan dari keluarga kita, lingkungan kita. Dinilai sesuatu, walaupun mungkin nilai-nilai itu di daerah lain itu dianggap biasa. Mungkin contoh hal-hal yang sepele, Anda makan sambil berdiri. Ya, mungkin di kegiatan yang lain boleh, waktu prasmanan, menikah atau apa, mungkin makannya sambil berdiri. Tapi menurut tata nilai kehidupan budaya kita bisa juga makan itu sing apik ya dengan duduk. Kan gitu. Bahkan kalau menurut Rasulullah malah luwih ketat maneh. Duduknya aja ditata ya. Nek iso mangan mbek jengking watanan. Dadi mangane gak lek duduk longgo santai ini, malah aku sampe ndodok ini. Coba Bapak, mangane cek akeh, cek diet. Kalau di agama kita makan posisi duduk aja ditata. Siapa yang tahu ngaji dulu? Saya yakin ada. Ya, saya juga pernah mendengar itu. Jadi ada yang duduknya posisi kaki harus sila, tangannya harus ini. Itu ajaran hukum aturan yang dibuat oleh Rasulullah. Mungkin berdasarkan apalagi kalau orang Jawa, orang budaya kita harus mangan istilahnya harus duduk, minum pun harus duduk. Kalau di ajaran agama kita mau minum aja nggak boleh rek, sak botol langsung blok entek. Ya minum gara titik. Itu aturan. Nah, itu kan juga termasuk tata nilai yang dibangun masyarakat. Bagaimana kita bisa memelihara nilai-nilai itu? Mulai misalnya nilai-nilai kepribadian misalnya, Anda ini cowok cewek ya misalnya, ada barang Anda jatuh, terus juga sampean ya apa? Sampean dodok sisik, dan juga apa langsung. Nah, bagi kelompok-kelompok tentu masyarakat yang mengagungkan nilai itu harus menunjukkan etika, menunjukkan sebuah karakter ya. Hari itu lo semua panen, hari jatuh. Artinya itu menunjukkan sebuah karakter pribadi, sebuah kesadaran tentang aturan tata nilai yang ada. Selanjutnya ada dorongan dalam upaya memperoleh perlindungan hukum. Artinya dengan aturan itu bisa terbangun rasa aman, rasa kesehatan, rasa apapun. Misalnya kenapa sih makan itu harus dikunyah dulu sampai 32 kali misalnya. Atau tadi pagi saya ditegur anak saya kecil, ya katanya kalau makan nggak boleh aja harus dengan mulutnya tertutup ya. Katanya nggak sopan lah. Itu kan berarti upaya untuk manfaat dari itu bisa terpenuhi dengan tujuan adanya aturan tersebut.
Aturan dibuat itu bukan untuk meden-medeni rek. Ya untuk keselamatan. Nah, ini aturan itu untuk menjatuhkan, menggagalkan itu ya berarti salah. Kemudian yang keempat adalah dorongan untuk hindar dari sanksi hukum. Jadi ada kalanya orang itu sadar hukum itu karena takut kena denda. Ojo kok ngene. Mau didelokno ibu, mau didelokno ayah, didelokno paksa. Atau bisa juga kenapa Anda masuk hari ini? Ya absennya ben penuh Pak, ngene kak absennya kurang aku gak dilulus nolah. Jadi ada beberapa dorongan atau motivasi orang itu menjadi sadar hukum itu salah satunya adalah juga menghindar dari sanksi. Misalnya sampean gak wedi di penjara, wah nanti mencicil aku tak bacok masuk lo ya selesai. Atau mungkin Anda bersikap sopan, Anda bersikap baik itu biar dinilai orang baik atau tidak dimarahi. Misalnya kalau di rumah misalnya Anda berbuat apa biar tidak dimarahi oleh ibu, atau mungkin kalau di lalu lintas ya tidak kena semprit atau kena tilang ya. Atau mungkin ada takut di penjara, takut kena denda. Waduh iki expired rek, yang bayar pajak ini gak bayar kok kena denda. Akhirnya dia sangat preventif sekali hidupnya. Ya ono kayak ngono iku saking wedine, mungkin entah itu trauma atau apapun yang disampaikan oleh gurunya pasti dilaksanakan. Dulu ada kakak kelas Anda, mahasiswa komunikasi itu sangat patuhnya pada dosennya, sampai bawa laptop aja dikerjai pada di prank ya rasanya saya itu. Kamu kalau bawa laptop itu harus dipegang gini, kayak kalau gini nanti kamu rusak, harus dipegang ini. Tapi nek bawa laptop gini ya. Dan seperti itu. Jadi motivasi orang untuk menjadi sadar hukum salah satunya itu. Berikutnya adalah terkait dengan elemen penegak hukum. Di penegak hukum ini mencakup 3 elemen. Yang pertama aturan hukum, kenyataan sosial perilaku penegak hukum. Jadi kalau kita bicara penegak hukum itu harus ada 3 hal ini yang menjadi dasar. Kenapa sih penegak hukum itu menjadi lemah? Ya mungkin karena aturannya. Makanya ketika ada penegak hukum yang menegakkan hukum dilolokno oleh masyarakat, Pak, zaman dulu kalau COVID kok wong gak maskeran sampean tilang. Wah, mohon maaf deh, ini saya menjalankan tugas. Sampean sering nggak atau pernah nggak berdebat dengan satpam? Misalnya nang gini mall atau nang kantor bank ya. Halo Pak, aku udah dulu Pak Rumu Pak, mohon maaf deh, ini karena SOP-nya sampai harus begini misalnya. Harus antri dulu, harus halo Pak, aku lu selak, ya sekarang ngurus. Nah, itu karena aturan. Jadi kalau penegak ada aturan yang lemah, ada aturan yang mungkin di kenyataan di lapangan itu tidak sesuai, tapi aturannya masih berlaku ya, piye. Misalnya. Kemudian yang kedua, kenyataan di masyarakat. Nah, misalnya uripe di kota-kota kecil atau kecamatan yang jauh dari keramaian, setiap pengendara harus menggunakan kelengkapan berkendara, harus pakai helm standar, harus bawa surat-surat. Mau sore nih gue besok katanya budal ngarit, budal nang Tegal lain gue helman, gue sini. Belum gue dalan Kemlagi, dalan Pacet, dalan Dawar, gue lah akeh wong ngarepe polsek gak helman. Ngeter anak sekolah nang TK masuk akeh helman bareng selakari ya. Nah, kenyataan sosial itu juga, makanya penegak hukum itu ada istilah harus presisi. Ya apa nih, moto nih Polri sekarang itu kan penegak hukum secara presisi. Artinya dia itu proporsional, harus bisa melihat situasi. Nek misalnya ngurus sampai tilang aja, atau sampai penegak hukum, ini aturannya harus begini, ya sampai dipecong memang sak dunia. Ya harus. Kalau bisa penegak hukum kalau bisa diingatkan ya diingatkan.
Kalau nggak bisa ditegur ya disurati, kalau baru ditindak, kan tahapnya harus seperti itu. Kemudian memang ada juga perilaku penegak hukum. Nah, saya ini penegak hukum pendidikannya hanya 3 bulan tadi sisa dinas rek. Biyen bisa 6 bulan bisa cepat. Bayangkan ngomong penegak hukum. Polsek itu hanya berapa sih anggotanya? Mungkin 25 orang. Lah wong sak kecamatan pirang ewu rek. Kalau dihitung, satu penegak hukum harus ngamanno sekitar 500 orang. Kira-kira ngatasi ya? Iya nek wong ing nglompo. Katakanlah satu desa itu hanya satu babin kamtib. Nek sak desa ana wong 5.000 dijaga wong situ. Katanya tanggung jawab keamanan kan Polri ya. Nah nek wong situ jaga wong 5.000 apa-apa itu ya gak ngatasi lho ya. Misalnya berapa rumah di desa itu misalnya ada 3.000 rumah, belum masuk ke deklarasi masa dia maju. Jadi perbandingan idealnya polisi itu ya satu orang ngamankan 200 orang itu ngatasi, tapi nek satu orang ngamankan 1.000 ya misalnya kayak nah ini elemen penegak hukum ketika ngomong bagaimana idealnya. Ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh penegak hukum. Nah, kadang masyarakat ketika ada pencurian atau apa harus siapa yang tanggung jawab? Ketika Polri kalau ditanya siapa Pak yang bertanggung jawab keamanan di negeri ini? Polri. Lah terus nek sepeda ku ilang sapa sing nglironi Pak? Sing tanggung jawab sapa? Polri ya. Iya. Ayo. Kontumon polisi mau pedamu ilang tak lironi karena tanggung jawab saya. Ini ada polisi lho, Pak, sampai jari ini bertanggung jawab keamanan di desaku. Lah aku kecolongan kelangan sepeda kalau sampai gak tanggung jawab. Ya apa jari. Ayo, jari ini sampai yang bertanggung jawab keamanan. Nah, kelangan kan harus tanggung jawab sampean, Pak. Yo tanggung jawab doleki nyekel malingi rek, gak balekno sepedamu ngono. Terus nek gak kecekel pirang bulan, Pak. Yo jenenge aku ya buku malaikat rek. Gak ngurusi sampean tok ngono akhirnya ya. Penegakan hukum ini yang adil selain ditentukan oleh penegak hukumnya juga ditentukan oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat. Oke, secara struktural yang bertanggung jawab itu adalah Polri. Tetapi ya nek polisi jadi gimana ya? Mosok sak desa polisi di situ. Polisi melayu mulon aja digodak. Kula yo mumet wis kan. Nah, makanya perlu adanya partisipasi sehingga bisa berkoordinasi. Seperti hari ini misalnya barusan dapat WA, mohon di-share kepada keluarga dan teman. Jika menemui orang seperti ini mohon untuk tidak dilayani. Ini adalah modus penipuan. Oh, ini kan bentuk kerjasama sama masyarakat. Makanya saiki banyak desa-desa itu ketika ronda terus ambil, oh zaman modern kok. Hari ini paling tiap RT, tiap warga, setiap kelompok di masyarakat sudah punya grup. Rek, iki mau ono maling yo RT siji kowe ngomong apa ya? Siap-siap. Saiki. Kowe gerutu ngene. Apa kok ono gendut ngene. Sopo? Kulo anake mbek bojone. Ambek duwe gendut ya. Lu ero warga. Nek zaman saya pasar Orde Baru atau pasar reformasi gak ngono rek. Jadi langsung nek ono maling, seret mlebu nang kampunge langsung melayu nang masjid ya. Biri tangga, nyetel speaker. Perhatian untuk desa Karangmojo RT 1 bahwasanya malam hari ini ditemukan ada maling masuk kampung kita. Wes krungu sak kabeh. Tahio rek, tahio ulangi kabeh. Akhirnya bol guru mlebu. Oh juga zaman niku nek saiki kan via HP. Tuh. Nah, penegakan hukum ada unsur-unsur penegakan hukum, ada kepastian hukum atau resti atau kemanfaatan atau keadilan. Jadi apa saja yang dilakukan atau tugas pokok daripada memastikan penegak hukum harus memastikan aman. Nek saiki kan termasuk aman lah.
nek kon aman 100% ya tidak mungkin lah. Tetapi paling tidak kita melakukan aktivitas itu tidak ada gangguan. Misalnya mungkin ini ono OTGD, ono wong gendeng, ono orang aneh, tapi kan nggak aman. Atau mungkin ketika ada di parkir, ya lah aku bilang kene pada mau kowono rek yo rek aman agak yo. Kira-kira misalnya sampean kuliah di peda sampean parkir di gerbang kono, sampean gak was-was. Tapi gak aman satpame kok. Mana sampean mau kono, Mas sepeda tak delek kene yo. Ya wis delek kono, Dik. Tapi kan ada rasa. Tapi penegak hukum harus bisa memastikan kepastian itu. Karena hukum itu bisa dibeli, bisa ditawar. Itu persoalan lain kan ya. Ada kemanfaatan. Artinya dengan aturan itu adanya aturan itu ada manfaatnya. Makanya polisi atau penegak hukum itu harus bisa melindungi. Jadi awakmu ojo bertut, ojo kaget nek polisi nganten di tengah perapatan atau tengah-tengah pinggir jalan. Mosok kon sepeda motor, waduh ono polisi rek ngowejer. Maru selawatan sing ngomong akeh. Kono cocok tilangan. Yo iku lho njogo sampean. Nyebrangno tak piye kan ngono. Ada keadilan. Ini harapannya seperti itu. Oke. Mungkin sampai sini ya. Cukup ya. Ya. Ini mau berkunjung ke Pak Dekan.